Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di 19 hari bulan Sya'ban, mendekati datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang oleh Allah dijadikan sebagai kompensasi atas singkatnya usia harapan hidup umat di akhir zaman, singkatnya usia kita untuk beribadah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan kepada kita Ramadan yang di dalamnya terdapat door prize, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberikan tuntunan dan petunjuk tentang bagaimana kita menjalani hari demi hari, dan beliau yang mendidik generasi yang terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan, sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke waktu kita sekarang, sampai hari kiamat yang akan datang. Generasi yang terbaik ini, pertanyaannya kepada Nabi selalu yang terbaik. Ya Rasulullah, kalau kami bekerja mencari penghidupan, maka pekerjaan apa yang terbaik? Ya Rasulullah, kalau kami beramal dalam hidup ini, amalan apa yang terbaik? Selalu saja pertanyaannya adalah yang terbaik. Sedangkan kita hidup di negeri yang serba cukup, makanya pujian tertinggi untuk prestasi apapun selalu terbatas dengan kata-kata cukup. Maka negeri kita ini wilayahnya cukup luas, sumber daya alamnya cukup banyak, para pejabatnya cukup hebat, dan rakyatnya cukup bahagia. Maka negeri kita adalah negeri yang berkecukupan, semuanya serba cukup. Seolah-olah semua guru bahasa di negeri ini sudah lupa membedakan arti kata cukup dengan sangat. Dalam bahasa Inggris kita berucap masih ada pilihan kata very, tetapi tidak pernah berhenti dalam bahasa Inggris dengan kata-kata enough, cukup. Tapi begitu bertutur dengan bahasa Indonesia, kita heran entah di mana nasionalisme yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, ketika untuk membedakan cukup dengan sangat saja kita tidak mampu. Dan bahkan lembaga resmi yang bertugas untuk menjadi duta bahasa seperti Radio Republik Indonesia, itu setiap hari saya pantau selalu saja penyiar-penyiarnya itu tidak berbicara dengan baik dan benar. Syariat Islam, masyarakat, bayangkan SY-nya hilang, tinggal S semuanya.
Jadi entah bagaimana mereka seleksi pegawai untuk menjadi pembawa acara pada kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya saya harus bertugas untuk mengawasi segala bidang. Sampai kepada bahasa pun harus saya yang awasi. Nauzubillah. Ini negeri yang memang berkecukupan. Maka Nabi hidup dan membesarkan generasi, dididik dengan semangat untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Maka dengan bangga Nabi mendeklarasikan khairul quruni qarni, generasi yang terbaik adalah generasiku, tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi yang mengiringi mereka yaitu tabi'in, tsummal ladzi yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka dari sisi pemerintahan adalah pemerintahan yang terbaik, tanpa ada kabinet dan kementerian, tapi semua pekerjaan terurus dengan baik, tidak ada rakyat yang terlantar. Dan luar biasanya di zaman itu tidak ada pejabat yang hidupnya berfoya-foya seperti di Kementerian Keuangan sekarang. Padahal mereka yang bermain dengan dinar dan dirham. Mereka untuk ukuran tentara adalah tentara yang terbaik di dunia. Bayangkan dua negara adik kuasa, Romawi dan Persia, dengan atribut dan seragam militer yang luar biasa menakutkan, tapi takluk di bawah kekuasaan umat Islam yang seragamnya seala kadar, yang panglima dan jenderalnya sehari-hari tidak pernah punya seragam dan bintang di atas bahunya. Bayangkan Khalid bin Walid, sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, ajazatil mar'atu an talidna mithla Khalid. Gak ada lagi seorang perempuan, tidak ada lagi seorang wanita yang sanggup melahirkan seorang anak seperti Khalid bin Walid. Sedemikian hebatnya, dipuji oleh pakar militer dari Jerman. Beliau pelajari sejarah kepemimpinan panglima perang sepanjang sejarah dunia, dan beliau katakan, tidak ada seorang pun panglima militer yang sanggup memobilisasi tentara secepat Khalid bin Walid. Maka dalam sejarah Islam, Rasulullah melakoni ratusan peperangan, tapi tidak pernah umat Islam di bawah komando Rasulullah kalah berperang kecuali saat pasukan lawan dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam peperangan Uhud. Bayangkan komandan yang hanya satu komandan yang sanggup mengalahkan umat Islam, lalu tiba-tiba komandan ini bergabung dalam pasukan umat Islam. Ini panglima yang tidak terkalahkan dengan pasukan yang tidak terkalahkan. Persia rontok dan Romawi pun rontok, tapi luar biasa. Masa itu adalah masa generasi yang terbaik di bidang perdagangan. Mereka mampu menghapuskan dominasi orang-orang Yahudi dengan semangat ribanya. Sedangkan syariat Islam kita sekarang, ribanya entah kemana, syariatnya entah di mana. Riba sudah berurat dan berakar di dalam masyarakat. Secara kelembagaan mungkin sudah ada kanun LKS, lekas, lembaga keuangan syariah. Tetapi hanya di lembaga keuangannya yang ada syariah, sedangkan transaksi di masyarakatnya belum bersyariah. Maka silahkan periksa nanti saat kita keluar dan bubar dari masjid ini, kita datang ke warung-warung kopi terdekat. Coba ingat kembali, kira-kira setiap kali kita minum kopi di warung tersebut, kita beli dulu atau kita minum dulu? Minum dulu, baru beli. Kita makan dan minum sesuatu yang belum sah menjadi milik kita. Satu-satunya lembaga jual beli di negeri ini yang sudah bersyariah adalah KFC dengan Pizza Hut. Beli dulu baru boleh makan. Bayangkan, ini hal-hal yang sederhana yang luput dari pantauan dan perhatian kita. Itu belum lagi harga barangnya kita nggak pernah tahu. Pokoknya berapapun yang disodorkan kita bayar saja. Aceh dilawan, nggak pernah minta kurang. Nggak pernah minta kurang. Makanya inflasi itu gila-gilaan di Aceh, karena kita tidak pernah minta kurang dan tidak pernah mempersoalkan kenaikan harga, dan itu luput dari pantauan. Bahkan kita yang memantau pun hanyut di dalamnya. Saya pun minum kopi begitu, minum dulu baru bayar.
Tapi saya jarang bayar, seringnya dibayar oleh Tengku Zul SBY. Alhamdulillah. Itulah enaknya jadi ustadz, kemana-mana gratis. Ini generasi yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang terbaik. Keilmuan berkembang di zaman beliau. Tidak ada universitas yang diakreditasi dengan bangunan yang megah, dengan kurikulum yang kita saja baru setelah 77 tahun merdeka, barulah merdeka kurikulumnya. Bahkan kurikulum yang merdeka itu pun belum memerdekakan kita, karena pendidikan kita mengarahkan kita untuk terjajah. Semua generasi para pelajar dididik agar ilmu mereka menyebabkan mereka bisa diterima di perusahaan-perusahaan dan di lembaga-lembaga, bukan dididik untuk menjadi ilmuwan yang berkiprah dan mandiri. Makanya promosi terhebat dari sebuah lembaga pendidikan kami bisa memasukkan Anda ke kantor Pulan, ke kantor Pulin, ke perusahaan Pulan, ke perusahaan Pulin. Bagi kita menjadi lamid, menjadi budak itu kebanggaan yang terhebat, bukan menjadi orang yang merdeka. Nauzubillah. Ini kurikulum merdeka yang benar-benar belum merdeka ini, karena kedepannya masih ada agresi militer Belanda yang kedua, dan masih ada G30 SPKI, belum lagi DI dan TII. Ini baru merdeka. Ini kengerian yang luar biasa. Maka salawat salam kita kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di zaman beliau tidak ada orang yang merasa terzalimi, baik non muslim apalagi seorang muslim. Harkat dan martabat manusia diangkat pada derajat yang paling tinggi. Ketika perang di masa lalu, fenomenanya sangat mengerikan. Bayangkan ilustrasi peperangan di masa lalu. Ketika menonton film-film ulasan perang di masa lalu, orang yang terluka, patah tulang, tulangnya itu harus digergaji dan tanpa ada obat bius sama sekali. Itu di zaman dahulu. Maka di zaman seperti itu Nabi kita datang menyatakan, peperangan hanya boleh menyerang kepada orang yang menyandang senjata. Wajib memberi perlindungan kepada orang tua, perempuan dan anak-anak. Bayangkan Eropa dengan segala kemajuannya mengaku sebagai puncak peradaban di dunia, pusat peradaban di dunia. Perang yang mereka lakoni tersebut menihilkan harga diri manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Para wanita menjadi korban dan anak-anak pun menjadi korban. Islam 14 abad yang lalu memberikan perlindungan, jangankan kepada wanita, anak-anak dan orang tua, bahkan binatang dan pohon kayu pun tidak boleh diganggu di dalam peperangan. Ini kemanusiaan yang luar biasa. Maka salawat salam kita kepada beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama. Tuan guru kita Ustaz Zul Arafah beserta kawan-kawan dari rombongan jamaah Arafah yang sudah berhadir ke majelis ini dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat. Kita dipersatukan di dalam salat berjamaah dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan, karena semua kita di dalam masjid adalah hamba Allah, dan di dalam masjid itu yang diistimewakan hanya dua orang saja. Yang pertama khatib dan yang kedua imam. Makanya di dalam aturan fikih, khatib dan imam itu berbeda dengan jemaah yang lain. Kalau hari Jumat, jemaah yang lain semua disunatkan untuk datang lebih awal, sedangkan khatib dan imam itu datang yang paling akhir. Makanya sengaja saya berdiri di luar karena sebagai khatib ya. Itu aturan di dalam syariat, dalam fikih. Cuma fikih kita sekarang ini dari sisi prakteknya sudah berlebih-lebihan, karena sebenarnya kumandang azan itu benar kewenangan muazzin, tapi untuk qamat tunggu imam dulu. Rasulullah tidak pernah menjadi muazzin, tidak pernah menjadi muqim yang memandangkan qamat, tapi tidak pernah dikumandangkan qamat kecuali atas instruksi Rasulullah. Begitu beliau keluar dari ruangan Ummul Mukminin Aisyah, beliau perhatikan jemaah udah selesai semuanya sholat sunat, rawatib, qabliyah dan lain sebagainya, baru qamat. Maka qamatlah. Jadi baru qamat ketika diperintahkan oleh imam.
Tapi hari ini datang imam, tidak ada imam, tetap langsung qomat. Enggak ada imam diganti, enggak ada khatib diganti. Jadi memang kewenangannya sudah terbalik sekarang ini. Nah, makanya jadi imam dan khatib pun tidak bergengsi lagi. Ini menjadi kehebatan di dalam Islam, diatur fikihnya sedemikian rupa. Kita sudah mendekati datangnya bulan Ramadan. Seharusnya kita belajar dari sejarah Islam betapa Ramadan itu tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan, apalagi mengatasnamakan syariat. Cuma kita heran saja, di negeri ini atas nama syariat semuanya boleh bermalas-malasan, khususnya di bidang pendidikan. Maka sudah sangat lama saya kritik kenapa di Aceh ketika berlaku syariat Islam di bulan Ramadan kita liburkan pendidikan sekolah, dari mulai sejak playgroup sampai kepada perguruan tinggi libur dengan alasan syariat Islam. Maka saya pertanyakan, bahagian mana dari syariat ini yang mengajarkan di bulan Ramadan kita libur? Justru semakin Ramadan sebenarnya semakin belajar itu semakin menggebu-gebu. Rasulullah di masa beliau hidup, jangankan pendidikan, bahkan perang pun tidak diundur dan libur hanya gara-gara datangnya bulan Ramadan. Dan bukankah perang Badar yang pertama di dalam Islam, pertama meletusnya itu di tanggal 17 bulan Ramadan di hari Jumat? Kenapa tidak oleh Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, kita tunda dulu perang Badar nanti sampai selesai puasa 6? Ternyata tidak, pecah perang justru di hari Jumat 17 Ramadan, dan di hari itulah pertama kali perang terjadi. Yang mati dari pihak Quraisy adalah Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal itu mendapatkan harapan terbaik dari orang-orang tua kita yang selalu lantunkan di dalam doanya, Nabi mati kamu lam taat uro Jumat bulan puasa. Abu Jahal meninggal hari Jumat bulan puasa dalam keadaan sedang berbuat taat, tapi ketaatan versi jahiliyah. Maka sebenarnya bukan tentang kapan meninggalnya, tetapi dalam keadaan apa kita meninggal. Kalau sedang dalam keadaan taat, tidak masalah dengan harinya. Tapi kalau sedang tidak dalam taat, makin hari Jumat makin perlu. Ini menjadi masalah. Kita lupa tentang apa yang harus kita lakukan, hanya mencari hari baik dan waktu baik saja, lupa tentang kebaikan pada diri sendiri. Maka Nabi tidak liburkan perang hanya karena sedang bulan Ramadan. Berlanjut, lalu kita liburkan. Kalau memang ingin libur, ya libur saja, tapi jangan atas namakan syariat Islam. Nanti yang sampai keluar di media dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat Islam, maka di Aceh kegiatan pendidikan diliburkan. Maka liburlah. Padahal seburuk-buruknya berlangsung program pendidikan, belajar dan mengajar, guru-guru sudah mendapatkan nilai ibadah dari datang ke sekolah dan mengajar. Murid-murid sudah dapatkan nilai ibadah dari datang ke sekolah dan belajar. Terjadi interaksi belajar dan mengajar, dan itu lebih tinggi nilai ibadah dari semua model ibadah sunnat yang kita kenal. Interaksi keilmuan. Lalu diliburkan. Apa yang terjadi? Murid pulang ke rumah tidak ada belajar. Mereka memanfaatkan waktu malam untuk qiyamul lail dengan sebuah HP di tangannya, begadang sepanjang malam, ketiduran. Pagi mereka bawaannya mengantuk, maka diisilah siang hari bulan Ramadan dengan ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka siang mereka tidur, malam mereka begadang. Guru-guru pun demikian. Siang mereka tidur, malam mereka begadang. Berubahlah kita dari manusia normal menjadi Batman, kelelawar. Gaji kelong malam jaga. Ini anomali dalam kehidupan. Itu baru dampak normatif. Kita belum melihat sisi yang lain. Tidak semua guru itu adalah PNS dan ASN yang mendapatkan gaji rutin setiap bulan. Ada di antara guru-guru ini yang mereka dapatkan honor dari mengajar jam per jam. Begitu jam mengajar tersebut hilang karena di bulan Ramadan tidak ada pendidikan, mereka harus berpikir bagaimana mendapatkan rezeki untuk mengisi perutnya yang kosong.
sedangkan di depan mata akan ada hari raya dengan kebutuhan yang tidak sedikit. Akhirnya guru-guru ini karena lahan pekerjaannya tutup terpaksa banting setir, dan jarang guru yang punya setir kecuali guru yang PNS, itu pun rata-rata mereknya Toyota Avanza. Makanya kalau kumpul acara dinas pendidikan, Avanza mendominasi. Karena Avanza sekarang seperti Astuti zaman dahulu, Astria tahun 73, Honda Cup 70. Guru-guru yang honor ini jangankan setir, bahkan setang pun mereka nggak punya. Jadi akhirnya karena libur sekolah, mereka banting tulang untuk profesi yang lain. Mungkin terpaksalah jadi driver Grab, Gojek, tukang ojek. Mereka mencari mengais rezeki, dan di antara penumpang yang mereka antarkan adalah murid dan mahasiswa mereka sendiri. Hilang kehormatan seorang dosen dan guru dari yang biasa datang ke sekolah dengan pakaian rapi menenteng buku, menjadi seorang yang pakai baju jaket warna kuning ataupun warna hijau. Tidak ada yang berpikir, karena yang berpikir itu semuanya bergaji, tidak ada yang tidak bergaji. Yang membuat kebijakan semuanya bisa pensiun dini. Nauzubillah. Itu kita belum lagi melihat betapa di lingkungan Kopelma Darussalam ada banyak orang yang menggantungkan hidup pada aktivitas belajar dan mengajar. Pertokoannya buka karena banyak interaksi mahasiswa dan guru dan dosen. Kemudian yang jualan makanan laku cateringnya, yang punya tempat kos betapa banyak rezekinya. Diliburkan semua itu, maka yang berdagang ini pun harus berpikir cara yang lain. Tempat kos semuanya tutup. Kita berpikir itu bulan Ramadan, semuanya pulang kampung. Maka jadilah bulan Ramadan bulan transfer kemaksiatan dari kota Banda Aceh ke kampung-kampung. Orang kampung itu sangat protektif. Sangat jarang kita didapati di kampung ada yang berani berboncengan laki-laki dan perempuan sambil memeluk yang mengemudi di depan. Kenapa? Mereka tahu ada kerabatnya, ayahwanya, abuanya, wennya, poyanya. Ketika di kampung mereka tidak berani, tapi sejak berada di Banda Aceh terbawa-bawa oleh suasana. Makanya terasa aneh saja kalau di Banda Aceh melihat cowok dan cewek naik kendaraan berboncengan, yang cewek itu duduk normal di belakang, tetap dia akan pegang paha yang di depan seperti suami istri. Dan itu sama sekali tidak pernah merisaukan para pemimpin di negeri ini. Kenapa bajang cilam dah nak bajung? Ya. Tidak ada yang risau sama sekali. Maka tidak ada yang berbicara. Mulai dari DPR-nya diam, sampai MPU-nya pun diam, MAA-nya diam. MPU dan MAA sedang sibuk dengan diri sendiri sekarang ini. Kita tidak mendengar keributan di dua lembaga tersebut kecuali saat terjadi pergantian pimpinan saja. Nauzubillah. Sedih umat ini terbiarkan demikian rupa. Ini terjadi transfer. Mereka pulang kampung karena sudah terbiasa di sini, terbawa-bawa di kampung. Orang kampung merasa risih melihat fenomena seperti ini. Tapi karena sifatnya permisifme, alah mutiro dua tagai. Maka yang lain pun terbawa-bawa. Maka kampung pun menjadi rusak karena orang kota mudik. Nauzubillah summa nauzubillah. Pembiaran di tempat kita itu sudah luar biasa. Maka dulu fenomena anak pang tidak terlalu banyak di Aceh. Tapi karena dibiarkan satu dua orang, Allah mutira dua, akhirnya datang anak pang dalam rombongan yang kita tidak sanggup lagi untuk memberantas mereka. Dan prinsip kita tetap sama. Ketika hari ini kita berjalan, berlalu lintas melihat jalanan rusak. Rusak sedikit itu untuk menambalnya tidak besar. Mungkin hanya sekitar enggak sampai satu sak semen. Hanya satu ember semen saya sudah terselesaikan. Tapi tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Maka dulu di daerah saya di Kota Madia Cetkeeng, itu di tempat yang sekarang sedang dibangun gerbang tol. Memang Jokowi tahu saya kawin ke Pidi, makanya dibangun gerbang tol di Cetkeeng, keluarnya ke Padang Tiji. Ada sedikit jalan yang rusak, berlubang sedikit. Di situ ada gardu PLN yang sedang dibangun. Dan tukangnya itu sedang mengecor paritnya. Dari tempat tukang itu bekerja hanya berjarak kurang dari 25 meter ke lubang tersebut. Tapi tidak ada seorang pun yang berpikir mengambil semen itu sedikit saja untuk menambalnya. Maka sekarang retakannya itu menjadi semakin besar. Kenapa? Bagi kita masalah kalau belum besar belum ditangani. Kanker itu stadium 4, hampir-hampir mati baru datang ke dokter. Makanya jalan-jalan yang rusak tidak diperbaiki, tunggu besar dulu rusaknya, ada korban jiwa meninggal beberapa orang baru diperbaiki.
Kenapa? Agar ada orang yang meninggal di jalan yang lurus, syahid katanya. Maka na'udzubillah, kesadaran untuk memperbaiki yang cacat baru tumbuh ketika kecatatannya tidak sanggup lagi kita perbaiki. Ini bangsa kita. Maka ketika beberapa waktu yang lalu di kota Madia Cetkeeng, dekat dengan lokasi pesantren saya, ibu kota pemerintahannya, tiba-tiba ada jalan yang berlobang sedikit. Kebetulan di pesantren sedang ada tukang yang bekerja membangun musalla. Saya perintahkan seorang ustaz, tolong ambil 1 ember semen dan tambal. Enggak ada respon. Bayangkan, dari pimpinan enggak didengar karena tidak saya gaji. Lalu saya telepon ketua BKM masjidnya, tolong datang ke pesantren minta semen 1 ember, tolong tutup. Ternyata tidak juga dieksekusi. Baru hari ketiga terpaksa saya sendiri yang datang ke tukang. Nyo katampai kah pukujak ke. Barulah tukang itu buru-buru ambil semen 1 sak dan ditempel. Alhamdulillah selesai masalah. Hanya dengan 1 sak semen, kepedulian. Ini mulai dari jalan yang bolong tidak ada yang peduli, sampai syariat yang berlobang menganga tidak ada yang peduli. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, terstruktur, na'udzubillah, entah bagaimana nasib negeri ini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan di depan mata, kita ingin meningkatkan ibadah, tapi kita tidak tahu memulai ibadah itu dari mana. Maka terlihatlah betapa masyarakat negeri ini terlalu sibuk dengan penggri, kata orang tua. Apa itu penggri? Hal-hal yang kecil. Kita berpikir ibadah itu hanya yang heboh-heboh saja. Ketika malam Rabu yang lalu acara Nisfu Sya'ban, saya hadir ke sebuah masjid sebenarnya untuk sholat isya dan mau bertakziah ke rumah seorang warga, tapi penuh masjid itu dengan jamaah luar biasa, laki-laki dan perempuan. Andai kata saya tidak datang malam sebelum dan malam-malam sesudahnya, saya akan sangat kagum, luar biasa kampung ini. Ternyata mereka bukan hadir untuk beribadah, mereka hanya hadir untuk sholat nisfu Sya'ban. Buktinya malam sebelum dan malam sesudahnya juga ada sholat isya, tapi tidak seheboh itu. Kita hanya heboh untuk sholat tasbih saja. Sholat isya tidak terlalu penting bagi kita. Maka nanti model-model begini terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu masjid penuh. Yakinlah bukan untuk sholat isya, tapi untuk sholat tarawih saja. Inilah contoh orang yang senang kepada bonus, lupa kepada tabungan wajibnya. Makanya mulai dari ibadah kita terjebak kepada investasi bodong, sampai ekonomi pun berulang-ulang jadi korban investasi bodong. Ya, kita tabung uang, ada yang berutang di bank 20 juta, 50 juta hanya untuk mendapatkan imbalan setiap bulan sekian juta, sekian juta. Yang dia ingat hanya uang masuk sekian juta, lupa yang disetorkan sekian ratus juta rupiah. Makanya melihat kebodohan masyarakat di negeri ini, saya melihat ada peluang di depan untuk mencari nafkah secara mudah. Dengan kedekatan dengan para pejabat, mungkin saya akan umumkan di Cetkeeng, siapapun yang ingin masuk PNS, mohon temui saya. InsyaAllah saya bantu. Syaratnya setoran wajib 10 juta rupiah. Jaminannya bila tidak lulus akan saya kembalikan. Tentu banyak yang percaya. Hai wali kota Cetkeeng, gimana percaya? Mungkin akan adalah sekitar 100 sampai 1000 orang yang setor. Bayangkan 100 orang saja kali 10 juta, sudah berapa uang saya? 1 miliar. 1 miliar. Saya tinggal tahan uang itu dalam rekening selama sampai keluar pengumuman. Bayangkan durasi waktunya itu berjalan sekitar 6 bulan dalam rekening saya. Kan lumayan depositonya. Apa yang terjadi? Saat pengumuman keluar, saya hanya tinggal menunggu. Pastilah dari 100 orang yang datang ke saya, ada yang lewat 1-2 orang. 5 orang saja lewat sudah alhamdulillah. 5 orang yang lewat datang, alhamdulillah Pak Ustadz, atas bantuan Anda sudah lewat jadi PNS. Lewat, alhamdulillah. Berarti selamat, saya dapat 10 juta kali 5, 50 juta, alhamdulillah. Yang lain protes, Pak Ustadz kami nggak lewat. Sesuai dengan komitmen, yang tidak lewat saya kembalikan 100%. Maka saya dapat 50 juta. Yang lewat-lewat ini bercerita ketika di Pesijuk, bagaimana bisa lewat? Dulu kami datang temui Tengku Masrul Edi, wali kota Cetkeeng, dibantu oleh beliau, alhamdulillah lewat. 5 orang lewat. Ceritanya menyebar. Tapi kan masih ada 95 orang yang tidak lewat. Tidak ada yang bersedia untuk mendengar cerita orang yang gagal. Maka saat mereka bercerita, mana ada Ustadz Masrul itu, kita udah kasih uang 10 juta ternyata nggak lewat. Cikah bengai.
Tidak ada orang yang bersedia mendengar cerita orang yang gagal. Yang didengar hanya cerita orang yang sukses saja. Ini kebodohan berulang-ulang di masyarakat kita. Maka bayangkan berapa ratus miliar sudah uang yang hilang hanya karena investasi bodong. Ibadah kita juga demikian. Nanti di bulan Ramadan semangatnya sholat tarawih luar biasa, tapi rata-rata yang sholat tarawih menyatakan alhamdulillah malam ini sudah selesai tarawih. Kebahagiaannya hanya karena sudah selesai tarawih, bukan karena ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Tarawih kita tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Sudah sangat lama saya gugat, sudah sangat lama. Kenapa tidak di bulan Ramadan supaya ibadah kita tenang, aktivitas siang hari nyaman? Tarawih itu jangan terlalu dipaksakan di awal. Ada beberapa alternatif. Geser azan Isya ke jam 9, salat Isya lanjut dengan tarawih, agar ada kesempatan orang buka puasa untuk duduk santai sebentar. Ini yang buat program kegiatan Ramadan tidak pernah berpikir. Bayangkan saya tinggal di Cot Keeng, undangan ceramah Ramadannya, ceramah tarawihnya di Masjid Raya Baitur Rahman sampai kemari, nyampat ada buka puasa. Nah, begitu. Yang penting tarawih jalan. Maka apa yang terjadi? Orang salat Isya jam 8 lanjut tarawih, selesai jam 9.30 sampai jam 10. Mereka dari subuh belum sempat ngopi pagi. Begitu bubar salat tarawih langsung ke warung-warung kopi terdekat. Duduk di warung kopi, tidak ada yang melihat jam. Kita hanya melihat jam kalau sedang salat tarawih. Sedang salat tarawih, tengah tarawih kalian tarawih. Tapi begitu sampai di warung kopi, hilang jamnya. Duduk nongkrong. Baru tersadar sudah jam 1, sudah jam setengah 2. Alah tanggung tak karab otetho. Duduk lanjutkan lagi. Maka akhirnya banyak umat Islam di Aceh menghabiskan malam-malam bulan Ramadan dengan i'tikaf di warung kopi hatta matla'il fajri. Salat subuh pulang ke rumah ngantuk. Siang hari banyak pegawai dan pekerja di Banda Aceh mengantuk. Saat kita tanya kenapa mengantuk, apa jawaban mereka? Puasa tengku. Saya ditanya, kenapa mengantuk? Puasa tengku. Pertanyaan saya, sejak kapan orang puasa mengantuk? Kita praktekkan puasa sunat Senin, Kamis, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, tapi tidak ada orang yang puasa sunat yang mengantuk. Kenapa puasa Ramadan menyebabkan kantuk? Yakinlah, bukan mengantuk karena puasa. Orang lapar sulit mengantuk. Yang mengantuk itu orang kenyang. Kata orang tua di Aceh, perut sejengkai, dapat soi sikai, bu sikai, ngop jantung gadoh hakai. Orang lapar sulit mengantuk. Yakinlah kalau mengantuk bawaan siang hari bulan Ramadan karena istirahat malamnya tidak jelas. Kenapa? Karena begadang sepanjang malam. Oh enggak Pak Ustaz, kami istirahatnya jelas. Pokoknya asal jam 11 sudah tidur semua. Iya, kita tidur, tapi tidur yang tidak nyenyak karena terganggu oleh suara mikrofon yang hingar-bingar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan bentuk-bentuk demikian kepada kita? Semua corong masjid demikian. Ibadahnya ibadah sunat dan itu tidak diperintahkan oleh agama, hanya tradisi kita saja. Padahal di rumah itu ada yang perlu istirahat, malam besok paginya perlu bangkit subuh untuk bekerja, tapi terganggu oleh suara ini. Mana ada terganggu Pak Ustaz? Kami dari dulu sampai sekarang nggak ada yang protes. Bukan tidak ada yang protes, tetapi tidak berani protes. Bayangkan rumah-rumah yang dekat dengan mikrofon masjid, mereka sangat terganggu. Kalau datang ke masjid protes, Tengku Imam tolonglah nyan su mik bari that. Apa yang terjadi? Akan direspon negatif. Kasih lagi iblis yang jaga dengar orang buat ni. Maka akhirnya enggak ada yang berani protes. Dalam Ramadan kita menzalimi tetangga-tetangga masjid. Mereka ada anak kecil yang perlu istirahat, ada orang sakit perlu istirahat, ada orang tua yang perlu istirahat. Ini harus menjadi perhatian kita. Maka ibadat bukan dengan menambah pahala. Ibadat dimulai dari menahan diri agar tidak berbuat dosa. Maka dalam Islam prinsip paling utama yang dijaga adalah jangan berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya pun tidak ingin berbuat zalim dengan berlama-lama di atas mimbar ini. Maka karena waktu syuruk hari ini jam 6:47,
dan sekarang sudah jam 6:51 kita padakan kezaliman sampai di sini. Maka demikian yang dapat saya sampaikan provokasi pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.